Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Setelah mengetahui sosok di depannya adalah anggota klan Gu, kejutan langsung muncul di mata Bing He. Dia tahu bahwa klan Gu adalah faksi kuno, tidak menonjolkan diri dan jarang muncul di dataran tengah. Sejak Sun Er muncul dan melihat kekuatan yang mengikutinya, Bing He telah membuat beberapa tebakan tentang status dan latar belakangnya. Tetapi dia tidak pernah menduga bahwa dia berasal dari klan Gu. Sial, mereka sebenarnya dari klan Gu. Ucap Bing He, ekspresinya berubah menjadi sedikit hijau. Pada saat ini pria tua berambut putih mengabaikan Bing He bahkan saat ekspresi di matanya berubah. Cahaya hijau giok di tangannya semakin pekat. Sesaat kemudian, itu diaglomerasi dengan cara seperti kilat dan berubah menjadi telapak energi hijau giok berukuran setengah kaki besar. Ini menyebabkan ruang di sekitar telapak tangan terbelah dan membentuk banyak retakan hitam gelap. Pada saat ini mata tajam lelaki tua berambut putih menyapu Bing He. Bing He secara alami mendengar tentang keterampilan segel dewa yang terkenal. Oleh karena itu ekspresinya langsung menjadi serius. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun pada saat ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menerima serangan dari orang tua ini, yang menjadi bersemangat karena pertempuran. Bing He mengatupkan giginya saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Kepingan salju berwarna hitam di alisnya tiba-tiba berkedip, membentuk kilau yang tidak biasa. Ki dingin berwarna hitam terus melonjak. Kekuatan Zun Es telapak langit yang membekukan. Pada saat ini ki dingin berwarna hitam menggumpal di tangan Bing He dengan gaya seperti kilat. Pada saat yang sama, udara dingin di sekitarnya langsung menjadi ganas. Jauh di dalam es hitam ada racun yang fatal. Jika itu mengenai tubuh seseorang, tubuh fisik mereka dan bahkan dauki mereka akan langsung membeku. Pada saat ini kedua ahli itu seperti dua bintang jatuh yang terbang melintasi langit di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Tabrakan energi yang sangat kuat. Pertarungan antara elit Daozun seperti ini. Mata Xiaoyan sedikit terkejut saat melihat retakan spasial yang terbentuk di langit. Hahaha, menyenangkan sekali. Kekuatan Zun Es lembah sungai es memang sedikit unik. Ucap pria tua berpakaian putih itu mundur selusin langkah sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Dia menatap kepalanya dan menatap Bing Zunze yang telah dipaksa mundur lebih jauh. Tubuh Bing He bergetar di kejauhan saat dia menstabilkannya. Tangannya sedikit gemetar dan ekspresi muram melintas di matanya. Keterampilan segel dewa memang layak menjadi keterampilan rahasia klan Gu. Kekuatannya begitu mengerikan. Pada saat ini alis Sun Er terangkat ketika dia melihat bahwa Bing He hanya menderita luka ringan meskipun kondisinya menyedihkan. Matanya yang cerah melirik pria tua berpakaian putih saat dia dengan lembut menegur. Lin tua, jangan buang waktu. Kita tidak punya banyak waktu untuk perjalanan ini. Baik nona muda, ucap Lin tua sambil sedikit membungkuk. Nona, kau hanya bisa menunggu, ucap Bing He buru-buru berkata. Ekspresinya berubah ketika dia mendengar suara Sun Er di kejauhan. Apakah kepala lembah sungai es berencana mengajariku? Sudut mulut Sun Er melengkung, jelas suaranya mengandung ejekan samar. Bing He tertawa getir. Seketika matanya beralih ke King He dan Tian Xuangzi yang bertukar pukulan dengan pria berpakaian hitam itu. Dia dengan sungguh-sungguh berteriak, Tian Xuangzi, kembali. Setelah mendengar Bing He, Tian Xuangzi langsung mundur tanpa memperdulikan King He di sampingnya. Dalam beberapa kilatan dia sudah muncul di samping Bing He. Nona, masalah hari ini adalah kesalahan dari lembah sungai esku. Lembah sungai esku meminta pengampunan nona muda ini. Maafkan kami telah menyinggungmu, ucap Bing He dan menangkupkan tangannya ke Sun Er di tengah banyak tatapan tertegun. Jelas semua orang terkejut atas tindakan Bing He Zunze. Tian Xuanzi yang melihat adegan ini, dia hanya terdiam. Jelas dia bukanlah orang bodoh.
Setelah berpikir sebentar, dia akhirnya bisa memahami situasinya. Jika pihak lain hanya mengandalkan dua elit Daozun, mustahil bagi mereka untuk membuat Bing He bertindak pengecut seperti ini. Oleh karena itu jelaslah bahwa pasti ada latar belakang yang menakutkan di belakang wanita misterius yang bahkan Lembah Sungai Es sangat takut padanya. Bing He, apa maksudmu? Apakah kau mencoba membuang wajah Lembah Sungai Es? Dengan mundurnya Tian Xuangzi, King He jelas tidak berani terus terikat dengan pria tua berpakaian hitam itu. Dia juga buru-buru melarikan diri dari pertempuran dan dengan marah berteriak ke Bing He. Bing He mengabaikan teriakan marah King He. Meskipun dia benar-benar ingin mendapatkan tubuh racun yang menyedihkan, dia akan melepaskannya tanpa ragu-ragu jika persyaratan untuk melakukannya harus menyinggung klan Gu. Bagaimanapun Hall of Soul mungkin tidak takut pada klan Gu, tetapi Lembah Sungai Esnya tidak memiliki kekuatan semacam itu. Pada saat ini Sun Er juga merasa terkejut karena Bing He tiba-tiba berubah pikiran. Xiaoyan keke, Sun Er merenung sejenak sebelum menoleh. Dia mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan. Artinya jelas bahkan tanpa mengatakan apapun, dia sedang menunggu keputusan dari Xiaoyan. Meskipun tindakan Sun Er terlihat samar, itu masih diperhatikan oleh kelompok Bing He. Segera mata mereka terkejut saat mereka beralih ke Xiaoyan. Tindakan halus ini membuat mereka tahu bahwa meskipun wanita ini memiliki latar belakang yang mengerikan, dia sepertinya mengikuti petunjuk Xiaoyan. Saudaraku, Lembah Sungai Esku berjanji tidak akan ikut campur dalam masalah tubuh racun yang menyedihkan di masa depan. Mata Bing He berbinar saat dia menangkupkan kedua tangannya dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Xiaoyan melirik ke Bing He. Dia tersenyum dan menjawab, "Kepala Lembah Bing, kau benar-benar tahu cara bercanda. Masalah ini hanyalah kesalahpahaman. Karena kepala lembah sudah mengatakan seperti ini, aku Xiaoyan secara alami tidak akan mengganggumu." Xiaoyan dengan jelas mengerti di dalam hatinya mengapa Bing He memperlakukannya dengan sopan. Alasannya jelas karena Sun Er. Bing He menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. "Nona muda, semoga masalah hari ini hanya dendam kecil dan tidak akan mempengaruhi hubungan apapun di masa depan," ucap Bing He sambil menangkupkan tangannya sekali lagi. Aku juga berharap masalah hari ini tidak akan terjadi untuk kedua kalinya. Kalau tidak, tempat yang harus kukunjungi lain kali mungkin adalah Lembah Sungai Es, ucap Sun Er dengan tatapan yang dingin. Mendengar kata-kata Sun Er, Bing He hanya bisa tersenyum masam. Segera ruang di belakangnya menjadi terdistorsi dan tubuhnya perlahan menghilang ke dalam ruang yang terdistorsi. Tian Xuangzi juga buru-buru mengikutinya. Pada saat ini, King He juga menatap kelompok Bing He yang pergi dengan sedih. Hatinya akhirnya mulai sedikit panik. Tubuhnya bergerak dan ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Namun ketika dia baru saja akan melarikan diri, dua sosok hitam aneh muncul di sampingnya. Tangan mereka terkunci erat di pundaknya. "Apa yang kau inginkan dariku?" ucap King He meraung marah. Xiaoyan menyeringai saat mendengarnya. Senyumannya dipenuhi dengan rasa sedingin es. Dia tidak memiliki banyak dendam dengan Lembah Sungai Es. Namun itu berbeda dengan Hall of Soul. Oleh karena itu, kelompok Bing He diizinkan untuk pergi. Tetapi untuk King He jelas dia harus tetap di sini. "Jika kau berani menyakitiku, maka kau menjadi musuh Hall of Soul. Aku yang dulu tidak tahu latar belakang seperti apa yang kau miliki. Tetapi menyinggung Hall of Soul adalah tindakan yang sangat bodoh." Sungguh kata-kata yang arogan. "Apakah Hall of Soul sehebat itu?" ucap pria berambut putih di sampingnya dengan aneh tertawa ketika mendengar kata-kata King He. "Bahkan jika aku tidak melakukan apapun padamu, Hall of Soul tetap tidak akan melepaskanku. Oleh karena itu ancamanmu tidak berguna untukku." Mata Xiaoyan beralih ke kedua tetua di samping King He setelah berbicara sampai saat ini. "Maaf senior, aku telah merepotkan kalian berdua.
Ucap Xiaoyan menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat, "Itu hanyalah perintah nona muda. Tidak perlu berterima kasih kepada kami." Ucap penatua berpakaian hitam tersenyum dan melambaikan tangannya. Sun Er menyeringai, matanya yang cerah beralih ke King He yang tampak ganas dan bertanya, "Xiaoyan keke, bagaimana rencanamu untuk berurusan dengan penatua terhormat dari Hall of Soul ini?" Tanya Sun Er. "Mari kita segel dia. Dia bukanlah pelindung biasa. Kemungkinan bahkan Hall of Soul akan merasakan sakit hati jika kehilangannya. Dia mungkin berguna saat menyelamatkan guru di masa depan." Ucap Xiaoyan merenung sejenak dan akhirnya memberi saran. "Kau ingin menyegel diriku? Jangan bermimpi." Ekspresi King He menjadi ganas saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Segera wajahnya tiba-tiba memerah. Dan Daoqi di dalam tubuhnya dengan paksa berusaha membebaskan diri dari pengekangan dua berpakaian hitam tua saat diluncurkan melalui tubuhnya dengan cara yang liar. Hati-hati, dia ingin menghancurkan diri. Ekspresi Sun Er berubah ketika dia melihat penampilan dari King Hai. Dia meraih Xiaoyan dan mundur dengan kecepatan seperti kilat. Wajah pria tua berpakaian hitam dan berambut putih itu tenggelam. Kedua telapak tangan mereka dengan cepat menekan tubuh dari King Hai. Namun mereka tidak bisa menekannya karena ini adalah penghancuran diri yang unik milik Hall of Soul. "Nona, kami tidak bisa menghentikannya. Ini adalah penghancuran diri yang unik dari Hall of Soul." Ucap kedua tetua berpakaian hitam itu mengerutkan kening setelah gagal menghentikan penghancuran diri King Hai. Sesaat kemudian, ledakan mengejutkan akhirnya terdengar di depan mata orang yang tak terhitung jumlahnya. Dagingnya meledak dan energi ledakan yang menakutkan tiba-tiba menyapu seperti badai di langit. Kekuatan dari penghancuran diri seorang elit Daozun cukup mengerikan. Xiaoyan mengerutkan alisnya. Dia tidak menyangka orang tua itu sekejam ini dan bahkan menghancurkan dirinya sendiri. Seorang elit Daozun tidak akan mati dengan mudah. Penghancuran diri semacam ini hanya akan menghancurkan tubuh fisiknya. Jika jiwanya lolos, Hall of Soul tidak akan kesulitan untuk membuat tubuh lain untuknya. Ucap Tian Huazunze menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan agak kesal. "Itu hanya jika jiwanya bisa melarikan diri." Ucap Sun Er di sampingnya tersenyum. Segera pupil emas Sun Er perlahan menyapu langit. Api berwarna emas bertahan di tangannya saat itu dengan kejam dihancurkan ke area kosong di depannya. Setelah pukulan ini dilemparkan, itu membelah dan membentuk celah spasial seukuran telapak tangan. Tangan Sun Er meringkuk saat garis spasial muncul dan kekuatan hisap melonjak. Setelah itu tubuh spiritual ilusi dengan paksa ditarik keluar. Pada saat yang sama, teriakan sengsara tajam bergema di langit. Sun Er tersenyum tipis. Dia melambaikan tangannya dan nyala api berwarna emas melonjak keluar kemudian langsung membungkus roh King Hai. "Xiaoyan keke, aku akan memberikannya kepadamu." Ucap Sun Er sambil memberikan roh King Hai yang sudah terbungkus kepada Xiaoyan. Segera Xiaoyan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan langsung memasukkannya. Jelas jiwa seorang Daozun mungkin akan berguna baginya di masa depan. "Sun Er, jika kau tidak muncul kali ini, sepertinya aku akan merasa sulit untuk melarikan diri kali ini." Ucap Xiaoyan. "Hahaha, tuan muda, ketika nona muda menerima berita tentangmu, dia langsung pergi ke wilayah dataran tengah. Setelah itu, dia bahkan mengabaikan perselisihan di dalam klan dan dengan paksa membawa kami berdua keluar dari alam Gu. Hanya setelah melintasi separuh dataran tengah, barulah kami tiba di sini. Untungnya kau baik-baik saja. Kalau tidak, nona muda akan benar-benar meledak. Sejujurnya aku yang dulu belum pernah melihat nona muda saat dia marah." Ucap pria tua berambut putih di sampingnya meringkuk dan tertawa. "Pak Tualin," ucap Sun Er dengan kemerahan cerah muncul di wajahnya. Setelah melihat penampilan malu Sun Er yang seperti gadis kecil,
Dia bertukar pandangan dengan sesepuh berpakaian hitam di sampingnya. Keduanya diam-diam menghela nafas di dalam hati mereka. Sun-er selalu tanpa ekspresi di dalam alam Gu. Jarang ada orang di klan yang bisa membuatnya tersenyum. Sikapnya yang dingin dan acuh tak acuh bersama dengan status istimewanya menyebabkan dia tampak seperti seorang dewi, membuat orang lain sulit untuk mendekatinya. Dengan posisinya di klan Gu, sangat sulit jika Xiaoyan ingin bersama dengannya. Bahkan jika dia adalah keturunan dari orang itu. Namun lupakan masalah di masa depan. Jika perasaan Sun-er terhadap Xiaoyan menyebar ke alam Gu, itu akan segera menimbulkan gelombang besar. Setelah percakapan singkat ini, Xiaoyan mengalihkan pandangannya dan menatap dokter peri kecil yang berdiri diam di belakangnya. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia menemukan bahwa mata kedua wanita itu bertabrakan. Berdasarkan nalurinya, dia sepertinya merasakan suhu di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Xiaoyan dengan lembut terbatuk sebelum menghadap Sun-er dan memperkenalkan dokter peri kecil. Sun-er, ini adalah dokter peri kecil. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia melihat ke dokter peri kecil dan memperkenalkan Sun-er. Dokter peri kecil, ini adalah Sun-er. Pada saat ini dokter peri kecil dan Sun-er sedikit tersenyum setelah mendengar perkenalan dari Xiaoyan. Setelah itu mereka maju selangkah. Kedua wanita itu mengelurkan tangan putih seperti giok mereka dan dengan lembut saling berjabat tangan di depan mata Xiaoyan. Namun pada saat yang sama, Xiaoyan langsung tersenyum masam. Jelas dia menemukan aliran daoqi berwarna abu-abu dan api berwarna emas perlahan naik dari kedua tangan mereka. Sepertinya ada perang dingin hanya dengan melihat tatapan mereka saat ini. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan lelaki tua berpakaian hitam itu terkejut. Tatapannya dengan hati-hati menyapu dokter peri kecil dan kejutan melintas di matanya. Jelas penampilan dan sikapnya bahkan tidak kalah dengan Sun-er. Hei, apa yang kalian berdua lakukan? Pada saat ini Xiaoyan di samping langsung memecah ketegangan ini. Aku sudah lama mendengar bahwa tubuh racun yang menyedihkan dari kakak dokter peri kecil benar-benar kuat. Ini benar-benar sesuai dengan reputasinya sekarang setelah kita bertemu. Namun terima kasih telah merawat Xiaoyan Gege selama periode waktu ini. Ucap Sun-er dengan lembut mundur selangkah dan berbicara dengan senyum. Aku juga mendengar Xiaoyan menyebutmu berkali-kali. Sekarang setelah kita bertemu, kau memang seorang wanita yang diberkati oleh surga. Tidak heran kau selalu ada di pikirannya. Ucap dokter peri kecil menjawab dengan senyum hangat. Meskipun kedua wanita ini tampak sangat hangat ketika mereka berbicara, Xiaoyan bisa merasakan keanehan dalam suara mereka. Baiklah, masalah ini sudah selesai. Mari kita istirahat dulu. Selain itu, ini bukan tempat yang bagus untuk mengobrol. Ucap Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berbicara tanpa daya. Sun-er dan dokter peri kecil mengangguk sedikit setelah mendengar kata-katanya. Melihat mereka mengangguk, Xiaoyan memimpin dan memindahkan mereka mendarat di manor klannya di pusat kota. Kelompok Sun-er mengikuti dari belakang. Seluruh kota Ye juga mulai berubah menjadi keributan setelah kelompok Xiaoyan bergegas turun. Pertempuran yang menggetarkan jiwa hari ini sepertinya akan menyebar ke seluruh dataran tengah seperti angin. Pada saat ini Yezong dan semua anggota klan Ye buru-buru melangkah maju setelah kelompok Xiaoyan mendarat di manor klan Ye. Kakak Xiaoyan, kau baik-baik saja. Wajah Xinlan dipenuhi dengan kegembiraan saat melihat Xiaoyan baik-baik saja. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia menunjuk Sun-er dan berkata kepada Xinlan, Xinlan, ini Sun-er. Kupikir kau seharusnya juga mendengar tentang dia. Hahaha, salah satu pendiri Gerbang Pan, senior Sun-er. Menjadi anggota Gerbang Pan, bagaimana mungkin aku belum pernah mendengar tentang dia? Ucap Xinlan menutup mulutnya dan tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini Sun-er juga terkejut saat mendengar jawabannya. Penatua Yezong,
Bisakah kau mengatur tempat bagi kami untuk mengobrol? Ucap Xiaoyan menyeringai dan menoleh ke Yezong. Saudara Xiaoyan, kau benar-benar tahu bagaimana cara bercanda. Masalah sekecil itu tentu saja tidak menjadi masalah. Ucap Yezong buru-buru mengangguk. Setelah mendengar permintaan Xiaoyan, dia secara pribadi memimpin jalan di depan. Di bawah kepemimpinan Yezong, mereka semua masuk ke ruang rapat klannya. Saat ini Xiaoyan duduk di kursi dan tubuhnya yang tegang akhirnya rileks. Xiaoyan Gege, apa rencanamu selanjutnya? Ucap Sun Er mendorong cangkir teh di samping ke Xiaoyan saat dia bertanya dengan suara lembut. Aku perlu menyelamatkan guru dari tangan Hall of Soul. Pada saat ini, kekuatan tangan Xiaoyan yang memegang cangkir teh meningkat tanpa sadar. Rasa dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Guru Xiaoyan Gege seharusnya Yao Zunze yang sering disebut Yao Chen kan? Tanya Sun Er. Jelas Sun Er tahu semua ini karena dia telah melakukan penelitian setelah kembali ke klan Gu. Oleh karena itu tidak mengherankan jika dia mengetahui identitas dari Yalao. Yao Chen? Orang tua berpakaian hitam di samping sedikit terkejut ketika dia mendengar nama itu. Segera matanya menatap Xiaoyan. Tidak terduga bahwa dia adalah gurumu. Keterampilan pemurnian orang tua itu adalah sesuatu yang hampir tidak dapat ditandingi oleh siapapun di benua Daoki ini. Itu benar. Saat itu, kami juga bertemu Yao Chen beberapa kali. Namun kami berdua hanyalah Daozong biasa pada saat itu. Ucap orang tua berambut putih lainnya juga tertawa dan menghela nafas penuh emosi. Mendengar kata-kata ini, Xiaoyan menyeringai. Kemudian matanya beralih ke Sun Er yang tampak sedang berpikir keras saat dia bertanya. Sun Er, ada apa? Xiaoyan Gege, Hall of Soul pasti akan mengambil tindakan pencegahan terhadapmu setelah masalah hari ini. Mereka bahkan mungkin menggeser tempat mereka memenjarakan Tuan Yao Chen. Jika kau berani pergi ke sana, kemungkinan besar kau hanya akan menyerahkan dirimu ke tangan mereka. Ucap Sun Er ragu sejenak dan menjawab. Anak muda, kau seharusnya tidak meremehkan Hall of Soul ini. Klan Guku telah bertukar pukulan dengan mereka berkali-kali selama bertahun-tahun. Namun kami tidak melukai intinya. Dengan kekuatanmu, bahkan jika kau memiliki 2 Daozun di sisimu, akan sangat sulit untuk menyelamatkan Yao Chen dari tangan Hall of Soul jika kau tidak merencanakannya dengan benar. Ucap pria tua berambut putih itu juga mengingatkan. Nona muda tidak bisa tinggal terlalu lama kali ini. Dia harus kembali paling lama 10 hari. Statusmu sedikit unik untuk klan Gu kami. Sebelum kau memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri, kupikir lebih baik kau tidak melakukan kontak dengan klan Gu. Xiaoyan dengan lembut merajut alisnya. Meskipun dia tidak yakin apa yang dimaksud dengan unik, dia sadar bahwa ada hubungan antara klan Gu dan klan Xio. Selain itu, giok dewa kuno Tause padanya adalah sesuatu yang ingin diperoleh oleh klan Gu. Yalao telah mengingatkannya saat itu bahwa yang terbaik adalah tidak membocorkannya. Kalau tidak, itu pasti akan menarik bencana yang fatal. Karena hal ini, Xiaoyan akan berhati-hati saat melakukan kontak dengan klan Gu. Xiaoyan Gege, kekuatan Hall of Soul jauh dari apa yang telah kau lihat. Oleh karena itu, kau tidak boleh sembarangan. Masalah menyelamatkan Guru Yalao dan Paman Xio semuanya tergantung padamu. Ekspresi Sun Er agak serius. Dia takut Xiaoyan akan pergi untuk menyelamatkan Yalao sekarang dengan sembrono dan akhirnya mendarat di tangan Hall of Soul. Bagaimanapun, tujuan sebenarnya dari Hall of Soul adalah giok dewa kuno Tause di tangan Xiaoyan. Sesaat kemudian, Xiaoyan akhirnya menghirup udara dalam-dalam. Aku tidak akan pergi ke Hall of Soul untuk saat ini. Mendengar kata-katanya, Sun Er menghela nafas lega di dalam hatinya. Xiaoyan Gege, yakinlah, Tuan Yao Chen bukanlah Daozun biasa. Hall of Soul tidak akan mengambil nyawanya dengan mudah. Setelah aku kembali, aku akan menggunakan kekuatan klan Gu untuk menemukan lokasi di mana Yao Chen dipenjara.
Jika aku menerima berita, aku akan segera mengirim seseorang untuk memberitahumu, ucap Sun Er. Mendengar kata-kata Sun Er, Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia sadar kalau momen ini bukan waktu terbaik untuk menyelamatkan Yalau. Dia justru perlu mempersiapkan masalah pertemuan Menara Pil. Jika dia bisa mendapatkan 3000 Burning Flame, kekuatannya pasti akan melonjak. Saat itu dia akan bisa melawan ahli di level Binghe. Waktu berlalu. Singkat cerita, pada saat ini Xiaoyan duduk bersilang di ruang tamu jauh di dalam manor klannya. Kedua tangannya telah membentuk segel pelatihan. Pelatihan yang tenang ini berlangsung selama 2 hingga 3 jam sebelum Xiaoyan perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Wajah putih pucatnya telah pulih. Daoqi yang kelelahan di dalam tubuhnya menjadi lebih berisi setelah beberapa penyembuhan. Sial, kekuatanku masih kurang. Dengan kekuatanku saat ini, aku paling banyak bisa berurusan dengan para ahli di puncak kelas Daozong. Adapun ahli kelas Daozun, kecuali aku menggunakan api pemusnahan lotus terakhir, kemungkinan aku akan kesulitan melukai mereka, ucap Xiaoyan membuka matanya. Sun Er telah berhasil menyelamatkannya sekali, tetapi bagaimana dengan yang lainnya? Meskipun kekuatan klan Gu di belakang Sun Er sangat kuat, Xiaoyan juga cukup takut dengan klan Gu ini. Dia tidak yakin seperti apa hubungan klan Xio dengan klan Gu saat itu. Niat pihak lain sangat jelas. Mereka juga ingin mendapatkan giok dewa kuno Tause dari tangan Xiaoyan. Tentu saja mereka berbeda dari Hall of Soul karena mereka menggunakan taktik yang lembut. Sementara Hall of Soul menggunakan segala macam cara baik adil maupun busuk. Tidak peduli bagaimanapun, intinya aku tidak cukup kuat. Jika aku memiliki kekuatan yang cukup, bahkan klan Gu tidak akan menyerangku dengan mudah, ucap Xiaoyan dengan lembut menghela nafas. Pada saat ini tawa lembut ditransmisikan ke dalam ruangan. Segera sosok berwarna hijau muncul. Dia berdiri dengan cantik di depan Xiaoyan dan tersenyum sambil berkata, "Ini sudah sangat larut." Namun Xiaoyan Gege belum beristirahat. Xiaoyan memperhatikan wanita yang anggun dan mempesona ini di depannya. Panas mendidih diam-diam naik di dalam hatinya. Emosi yang telah dia tekan selama bertahun-tahun tampak seperti gunung berapi yang meletus. Segera Xiaoyan mengulurkan tangannya dan meraih tangan giok milik Sun Er. Seketika wajah Sun Er menunjukkan rasa malu namun dia tidak membebaskan tangannya. Setelah dipisahkan dari Xiaoyan selama bertahun-tahun, perasaannya tidak hanya tidak memudar tetapi juga menjadi lebih hangat. Seperti endapan yang terakumulasi mengikuti aliran waktu, menyebar ke setiap bagian tubuhnya. Xiaoyan Gege, Sun Er benar-benar merindukanmu selama ini. Mendengar kata-kata ini, Xiaoyan langsung memeluknya dengan erat. Sesaat kemudian dia akhirnya mengangkat kepalanya. Matanya menatap wajah Xiaoyan saat dia membalik tangannya. Sebuah gulungan berwarna emas muncul di dalamnya. Dan dia menyerahkan gulungan itu kepada Xiaoyan. Ini adalah 3 segel terakhir dari skill segel dewa. Dengan kekuatan Xiaoyan Gege saat ini, kau seharusnya bisa melatih segel ketiga. Xiaoyan Gege, kau seharusnya tidak menolaknya. Dataran tengah bukanlah wilayah sudut hitam. Jumlah ahli sebanyak awan di sini. Seseorang akan lebih aman jika memiliki lebih banyak keterampilan untuk mempertahankan hidupnya. Sun Er tidak bisa terus tinggal di sini. Oleh karena itu, kau tidak dapat menemukan alasan untuk menolak skill segel dewa ini. Xiaoyan terkejut saat melihat gulungan emas yang berkilauan. Dia merasakan ketidakberdayaan. Gadis ini sepertinya selalu berpikir untuk memberikan segalanya kepadanya. Xiaoyan sedikit ragu-ragu sebelum menerima gulungan itu. Pada saat yang sama senyuman muncul di wajah Sun Er. Itu benar, Xiaoyan Gege, kau tidak mengizinkan orang lain tahu tentang masalah giok kuno Tause kan? Ucap Sun Er tampaknya telah mengingat sesuatu saat dia tiba-tiba bertanya dengan suara yang serius. Ya, aku tidak pernah memberitahunya, ucap Xiaoyan.
Hal ini memiliki implikasi yang terlalu besar. Dia secara alami tidak berani memberitahu siapapun tentang itu. Bahkan dokter pri kecil Tianhuo Zunze dan yang lainnya tidak tahu tentang keberadaan giok kuno Dewa Tause. Sun Er akhirnya menghela nafas lega setelah mendengarnya. Giok kuno Dewa Tause, apakah itu sesuatu yang ingin diperoleh klan Gu? Tanya Xiaoyan sedikit mengerinyitkan alisnya. Sun Er ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia mengangguk dan dengan lembut berkata, "Giok Dewa Kuno Tause terkait dengan misteri Daudi. Aku pikir Xiaoyan Gege juga mengetahui masalah ini. Sejak zaman kuno, jarang ada ahli yang berhasil melakukan terobosan ke kelas Daudi. Daudi saat itu sepertinya telah menghilang dalam semalam. Kami hanya dapat menemukan beberapa informasi sisa dari beberapa teks kuno." Xiaoyan menguatkan perhatiannya setelah mendengar rahasia besar benua itu untuk pertama kalinya. Dia berkata, dengan kata lain, jika seseorang menggabungkan potongan-potongan dari giok kuno Dewa Tause, seseorang akan bisa mendapatkan metode untuk maju ke kelas Daudi. Benua Dauki sangat luas tak tertandingi. Ada beberapa sisa-sisa peninggalan para ahli kuno sejak zaman kuno. Namun sebagian besar dari sisa-sisa ini tidak lengkap. Meskipun demikian, setiap kali sisa-sisa tersebut ditemukan, itu akan menimbulkan keributan besar di benua ini. Mata cantik Sun Er beralih ke Xiaoyan ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia berkata lagi, baru-baru ini ada relik Daudi yang rusak. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya ada di sana pada saat itu. Tuan Tua Yalo juga berpartisipasi, ucap Sun Er. Xiaoyan mengangkat alisnya. Dia kadang-kadang mendengar Yalo menyebutkan bahwa mantra api adalah sesuatu yang dia peroleh secara kebetulan. Mungkinkah mantra api diperoleh dari relik Daudi? Dewa kuno Tause adalah Daudi terakhir yang muncul di benua Dauki yang kita ketahui. Dia meninggalkan rumah Daudi yang tersembunyi di dalam ruang kosong. Rumah Daudi ini terawat dengan baik. Klan Guku dan Hall of Soul sedang berpikir untuk memasukinya. Giok kuno Dewa Tause adalah kunci untuk membuka rumah Daudi itu. Pada saat ini ekspresi Xiaoyan menjadi serius setelah mendengar kata-kata Sun Er. Itu memang seperti yang dikatakan Yalao. Implikasi dari giok Dewa kuno Tause memang terlalu besar. Daudi ini adalah bentuk untuk memanggil penguasa dunia ini. Nilai dari apapun bahkan yang paling tidak berhubungan dengan nama ini akan melonjak. Poin ini adalah sesuatu yang dapat diidentifikasi hanya dengan melihat klan Gu. Darah seorang Daudi mengalir di tubuh anggota klan Gu. Hal ini mengakibatkan posisi klan Gu di benua Dauki bisa dianggap di antara yang puncak. Oleh karena itu sebelum Xiaoyan Gege memiliki kekuatan absolut, kau tidak boleh mengekspos giok Dewa kuno Tause di tanganmu. Ekspresi Sun Er sangat serius saat dia berbicara. Apakah alasan Hall of Soul menangkap ayahku juga karena ini? Tanya Xiaoyan. Sun Er dengan lembut mengangguk dan menjawab. Klan Xio pernah bisa dianggap sebagai faksi tingkat atas di benua Dauki. Pada saat itu kekuatan klan Xio adalah sesuatu yang bahkan lembah sungai es sulit membandingkannya, ucap Sun Er. Seketika kejutan melintas di mata Xiaoyan saat dia mendengarnya. Dia tidak pernah menyangka klan Xio pernah menjadi sekuat itu. Sayangnya, setelah beberapa tahun klan Xio secara bertahap menurun. Beberapa leluhur klan Xio hanya bisa meninggalkan dataran tengah dan akhirnya menetap di Kekaisaran Jiama, ucap Sun Er dengan lembut menjelaskan. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dengan mampu mengembangkan klan Xio sejauh itu, kemungkinan nenek moyang klan Xio saat itu adalah seseorang dengan kekuatan luar biasa. Leluhur klan Xio memang orang yang sangat brilian. Dalam beberapa ratus tahun yang singkat, dia berdiri di puncak benua. Hanya ada 4 orang di seluruh benua yang cocok untuknya, ucap Sun Er tersenyum saat dia memberitahu Xiaoyan lebih banyak. Dia tampaknya menyadari apa yang dipikirkan Xiaoyan setelah melihat ekspresinya. Tidak disangka leluhur ini memiliki prestasi seperti itu.
Ucap Xiaoyan merasa seolah-olah darahnya mendidih hanya dengan membayangkan hal ini. Bakat leluhur itu adalah sesuatu yang bahkan sangat dikagumi oleh klan Gu. Di bawah kepemimpinannya, hubungan antara klan Xiao dan klan Gu sangat baik saat itu. Perjanjian aliansi ini juga dibentuk saat itu. Ucap Sun Er sambil tersenyum. Perjanjian aliansi? Ucap Xiaoyan sedikit terkejut. Nenek moyang klan Xiao itu pernah membantu klan Gu. Ketika dia akan mati, dia memesan klan Gu untuk menjaga klan Xiao dan menjaga garis keturunan klan Xiao pada saat-saat kritis. Perjanjian aliansi ini cukup efektif untuk waktu yang singkat setelah dia meninggal. Namun dengan aliran waktu dan hilangnya klan Xiao dari dataran tengah, perjanjian aliansi ini secara bertahap kehilangan pengaruhnya. Ucap Sun Er memandang Xiaoyan saat berkata, "Salah satu alasanku pergi ke klan Xiao saat itu adalah karena ayah ingin aku memiliki masa kecil yang tenang. Selain itu, beberapa orang di klanku ingin aku mengambil Gyo kuno Dewa Tause dari klan Xiao." Ucap Sun Er. Mendengar kata-kata ini, Xiaoyan langsung menyeringai. Senyumannya sedikit licik dan senang. Hahaha, bagaimanapun, tidak hanya gagal mendapatkan giok Dewa kuno Tause, mereka tidak tahu bahwa mereka akan kehilangan harta yang lebih berharga. Harta yang paling berharga? Apa itu? Tanya Sun Er terkejut setelah mendengar kata-katanya. Namun setelah melihat senyum licik Xiaoyan, dia akhirnya mengerti apa yang dikatakan Xiaoyan. Warna yang indah dan malu segera muncul di wajahnya. Sun Er, siapa nama leluhur klan Xiao? Tanya Xiaoyan. Leluhur klan Xiao itu disebut Xiao Suan. Ucap Sun Er dengan singkat. Xiao Suan? Xiaoyan mengulangi nama ini di mulutnya sebelum tertawa. Dia memang layak menjadi leluhur dari klan Xiao. Namanya benar-benar mendominasi. Sun Er memutar matanya ke arah Xiaoyan. Sikapnya yang mempesona menyebabkan dia menatapnya tanpa mengalihkan pandangannya. Xiaoyan gege, makam kuno Xiao Suan ada di alam Gu. Namun makam kuno itu memiliki kekuatan misterius. Mereka dari klan Gu tidak bisa masuk. Meskipun beberapa dari mereka dengan kekuatan yang sangat kuat dalam klan Gu bisa dengan paksa masuk, mereka tidak berani menerobos masuk secara acak. Terutama karena Xiao Suan ini akhirnya membantu klan Gu. Oleh karena itu tidak ada yang bisa memasuki makam kuno ini setelah bertahun-tahun. Mata Sun Er mengembara ketika dia berbicara sampai titik ini. Jika aku telah menebak dengan benar, kemungkinan hanya kau anggota klan Xiao yang bisa memasukinya. Jika kau memiliki kesempatan untuk pergi ke alam Gu, kau mungkin bisa pergi dan melihatnya. Xiaoyan gege pasti bisa mendapatkan sesuatu di sana. Ekspresi Xiaoyan menjadi jauh lebih serius setelah mendengar kata-katanya. Aku pasti akan pergi ke makam leluhur. Setelah itu aku akan memindahkan makam leluhur ke klan Xiao dan meminta keturunan klan Xiao untuk menyembahnya siang dan malam. Ucap Xiaoyan dengan tegas. Hahaha, kemungkinan Xiao Suan akan merasa sangat senang jika dia mendengar kata-katamu. Ucap Sun Er tertawa pelan. Segera dia tampak teringat sesuatu dan berkata, "Itu benar. Lebih baik kau tidak menyebarkan berita bahwa kau adalah keturunan dari ketua Xiao Suan." Meskipun klan Xiao bersinar terang di benua untuk periode waktu saat itu juga menyinggung beberapa faksi yang kuat. Beberapa dari faksi ini masih ada sampai sekarang. Jika mereka menemukan ini, kemungkinan mereka akan membawa masalah bagimu. Ucap Sun Er. Apakah faksi ini sekuat lembah sungai es? Ucap Xiaoyan membelai dagunya dan bertanya. Xiaoyan gege, faksi di wilayah dataran tengah tidak dapat diringkas dengan fase 1 aula, 1 menara, 2 sekte, 3 lembah, 4 pavilion. Wilayah dataran tengah sangat luas. Ada cukup banyak faksi tersembunyi. Misalnya klan Guku tidak berperingkat di antara mereka, tetapi adakah orang yang berani meremehkannya? Ucap Sun Er tanpa daya menggelengkan kepalanya dan melanjutkan. Xiaoyan mengusap kepalanya merasa sedikit tidak bisa berkata-kata.
Ini memang layak menjadi wilayah dataran tengah. Itu memang sesuai dengan ungkapan naga dan harimau tersembunyi. Xiaoyan Gege, Sun Er tidak bisa tinggal lebih lama selama perjalanan kali ini. Kalau tidak, aku akan memberimu banyak masalah. Kau harus mengandalkan diri sendiri untuk segalanya setelah aku pergi. Oleh karena itu, kau tidak boleh sembrono. Ucap Sun Er dengan lembut mengusap wajah Xiaoyan. Setelah mendengar bahwa Sun Er akan pergi, Xiaoyan tanpa sadar mengencangkan cengkeraman tangan yang dia gunakan untuk memeluk pinggangnya yang sempit. Matanya menatap tajam ke wajah cantik di depannya saat dia bertanya, "Kapan aku bisa pergi ke alamku untuk mencarimu?" Sun Er tanpa sadar mengangkat sudut bibirnya menjadi lengkungan manis ketika dia mendengar pertanyaannya. Dia menjawab, "Selama kau percaya diri, kau bisa datang kapan saja kau suka. Tidak peduli apapun yang terjadi. Yang perlu diketahui Xiaoyan Gege adalah Sun Er akan berdiri di sisimu." Ucap Sun Er. Pada saat ini Xiaoyan perlahan mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Dia dengan erat memeluk Sun Er dan dengan lembut berkata, "Tenang, aku tahu berapa banyak tantangan dan berapa banyak masalah yang akan aku hadapi saat menuju ke alamku. Aku tidak akan sembrono karena aku ingin mereka tahu bahwa penglihatanmu tentangku adalah yang terbaik." Karena leluhur klan Xiao saat itu mampu membuat seluruh klanku menghormatinya sedemikian rupa, Xiaoyan percaya bahwa cepat atau lambat dia akan dapat mencapai tingkat itu. Pada saat itu sepertinya tidak ada orang dalam klanku yang bisa menghentikannya bahkan jika dia ingin bersama dengan Sun Er. Sun Er tersenyum sambil menurunkan dagu seputih saljunya. Dia tidak peduli tentang seberapa kuat Xiaoyan. Tapi dia takut jika Xiaoyan akan didiskriminasi dan menerima pandangan angkuh dari anggota klanku jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup. Pada saat ini Xiaoyan menatap Sun Er dengan seksama. Tangannya memegang pinggang Sun Er tanpa sadar bergerak. Pada saat yang sama, wajah Sun Er segera berubah membara saat dia merasakan tangan dari Xiaoyan. Saat tangannya bergerak, dia juga mencium mulut kecilnya yang memikat. Kedua bibir itu bersentuhan. Perasaan lembut itu tiba-tiba menyebabkan kedua tubuh mereka menjadi sangat panas saat ini. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.